Mau anak sing marah-marah wong Tanggul kan katanya Imad Dajjal ini ada kitabnya, kitab abad keempat sudah sahih. Di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Kitab palsu. Baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar. Wis ngomongnya salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kah sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menanggapi perkataan Habib Mokhtar ketika menggebu-gebu mengatakan Kiai Imad Dajjal sebenarnya sebuah ungkapan kurang elok disampaikan oleh seorang figur Ba'alawi, seharusnya menanggapi pemikirannya tanpa menyinggung pribadinya dengan sesuatu yang kurang bijak kedengarannya. Habib Mokhtar menunjukkan sebuah kitab yang ditulis pada abad keempat yang menerangkan bahwa Ubaidillah anaknya Ahmad. Beliau mengangkat sebuah kitab tersebut dan ditunjukkan kepada jamaahnya saat itu. Namun sayang seribu sayang, setelah Kiai Imaduddin mengetahui kitab tersebut, diteliti, ternyata menurut beliau kitab tersebut adalah palsu, tidak benar. Kata Kiai Imaduddin, kalaulah kitab itu sahih, seharusnya orang-orang pintar seperti Rumail Abbas, Gus Idrus Romli, Kiai Said Akil Munawar, pasti mereka duluan yang menjadikan sebagai hujah terhadap konfirmasi nasab Ba'alawi. Tetapi mereka mengerti kalau kitab tersebut adalah palsu sehingga tidak menggunakan kitab yang diangkat, ditunjukkan, atau yang dipegang, diyakini oleh Habib Mokhtar. Sebagaimana video yang ada di samping saya ini, beliau menunjukkan kitabnya. Nah, untuk mengetahui teman-teman tanggapan dari Kiai Imaduddin atas video Habib Mokhtar, berikut kita simak videonya berikut ini. Mau anak sing marah-marah wong Tanggul kan katanya Imad Dajjal ini ada kitabnya, kitab abad keempat sudah sahih. Di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Kitab palsu. Baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah.
Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah, menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, abnaul imam fi Misra wa Syam al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah, sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Ya, tidak mungkin. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomongnya salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kah sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu, dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah iku kitab Murtado Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro, panggil dari UI, filolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong, dia akan cerita manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Pangeran Diponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang di Panganogoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Ponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung, sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Iki sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi, cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu, dia baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Premen dia bisa nyatet barang tas dicatat bisa hilang iku.
Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Alwi bin Tahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafat, gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafat. Saya lihat ya yang bergelarnya An-Nafat, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini ora pernah pindah ning Yaman. Laka sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang anak sing nulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis pernah ada di media online. Coba nama yang hadir, coba lihat di Google, ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim, langsung merebet anak, dia historis, banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jero goa, gelati arane Samsuri, lah kan yang Google le, wong dek yang tasawuf, tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Teman-teman, Kiai Imaduddin memang sosok orang yang alim, bukan hanya pandai membaca literatur Arab. Lebih daripada itu, beliau juga meneliti keabsahan dari kitab yang beliau tekuni, yang beliau baca. Barangkali berbeda dengan sebagian kita yang hanya memfokuskan membaca kitab saja, mengatakan apa adanya tanpa dibarengi menelusuri setiap isi kitab, garis sanad penelusuran kitab, penulisan kitab, dan cantolan pengkutipan dari isi kitab yang sedang dibaca, dan begitu seterusnya. Video yang barusan kita simak menggambarkan bahwa Kiai Imaduddin sangat jeli dan sangat detektif terhadap bantahan dari kalangan Ba'alawi di Indonesia. Setiap kali menunjukkan kitab-kitab baru, misalkan setidaknya Kiai Imaduddin langsung meresponnya sembari meneliti dan menginformasikan adanya kitab yang ditunjukkan oleh kalangan Ba'alawi sendiri. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan video yang barusan kita simak. Kalaupun lah ada yang ingin sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.